Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yos Ega dan masih di channel ini yang membahas tentang seputaran ikan gapi. Untuk kali ini teman-teman, saya ingin sekali membagikan kepada teman-teman tentang bagaimana caranya breeder gapi itu bekerja secara profesional untuk merawat ataupun mempertahankan genetika ikan yang kita miliki ataupun kita mencetak line kita sendiri. Jadi seperti apa pembahasannya, mungkin kalian bisa tonton ataupun simak videonya secara sampai habis ya. Dan jangan sampai kalian gagal paham karena gara-gara nonton cuma sepenggal. Dan saya sarankan lagi untuk kalian semua, selalu ambil positifnya yang ada dalam video kali ini. Mungkin kalau ada yang negatif ataupun kurang cocok teorinya kepada kalian, ya jangan dipakai, skip saja. Dan mungkin untuk perbincangan kali ini itu sangat jarang sekali dibicarakan oleh para breeder. Walaupun saya sendiri itu bukan breeder profesional, saya minimal ingin mencoba apa yang mereka lakukan. Dan di sini saya sebagai pemula akan membagikan kepada teman-teman bagaimana cara kita mempunyai line sendiri ataupun memperbaiki genetika ikan yang kita miliki. Jadi seperti apa videonya, langsung kita nonton. Dan untuk kalian semua yang belum subscribe channel saya, silakan teman-teman subscribe dulu. Saya akan mulai dalam hitungan ketiga dalam video kali ini. 1, 2, 3. Jadi gini ya, kita langsung saja menuju ke papan tulis agar saya tidak terlalu susah untuk menjelaskannya dan kalian juga akan lebih mudah untuk menangkapnya. Di sini saya akan jelaskan kepada dua gambar ini. Ini adalah dua gambar ikan. Kita itu kalau beli ikan ke tempat orang kan nggak mungkin minta, "Bang, saya itu minta yang dua line dari yang line berbeda ataupun dari keturunan dua induk yang berbeda." Kan nggak mungkin. Itu namanya konyol kalau kita carinya yang seperti itu. Jadi saran saya, kalau kalian ingin mencetak line kalian sendiri, usahakan untuk mempercepat waktu ataupun tidak menyia-nyiakan waktu. Kalian itu belinya dua pasang langsung teman-teman. Ini bukan saja memasarkan ya, ini bukan teknik dagang, tapi ini untuk saran aja. Kalau kalian gunakan ya alhamdulillah, kalau tidak ya nggak apa-apa. Terus kalau belinya cuma satu pasang gimana bang? Kalau cuma satu pasang sih sebenarnya bisa, tapi kan kita terlalu lama ya, nanti terlalu lama kita menunggu ataupun menunggu anakan yang dihasilkan. Jadi kalau bisa langsung beli dua pasang. Dan untuk pasangan yang pertama ini saya namakan dengan induk A1. Dan ini adalah induk B1. Nah kalian lihat sendiri di sini ya, ini adalah pasangan yang berbeda. Ini pair pertama dan ini pair kedua. Maaf tulisan saya jelek karena saya sebenarnya juga dokter ikan maksudnya ya. Dan jadi kita lanjutkan lagi. Untuk kedua pasangan ini kita akan jelaskan lagi ya. Nah akan kita mulai penjelasannya. Ini adalah dua indukan yang kita satukan dalam satu wadah. Terserah kalian mau pisah ataupun kalian mau satukan dua pasang ini, terserah. Itu suka-suka. Yang penting nanti ketika kedua anakannya ini sudah brojol ataupun sudah keluar, kalian harus pisahkan kedua line ini. Dan ini saya pengen jelaskan kepada teman-teman, ketika anakan dari indukan yang pertama ini sudah mengeluarkan anak, maka anakannya harus kita tandai dan kita tempatkan di tempat yang berbeda teman-teman. Jadi anakan pertama ini akan saya namakan dengan L1. Terserah kalian mau namakan apa, namakan Z1 ataupun X3 ataupun C1, itu suka-suka ya teman-teman. Dan ini nggak ada patokan pasti, kalian bisa namai sesuka kalian pokoknya. Kalian nggak perlu menurut saya L1, L3, L5, terserah, bebas. Dan ini yang kedua ini akan saya namakan biar agak keren, namanya X1 ngerti ya. Ya, ini saya akan namakan X1. Nah, ini terserah kalian mau namakan siapa saja. Jangan namakan Johnny ya yang penting. Nah, gini, ketika kita sudah mempunyai kedua anakan ini dan kita taruh di tempat yang berbeda teman-teman. Kita taruhkan ke tempat yang berbeda. Jangan sampai kita samakan tempatnya ya teman-teman, biar kita nanti enak. Dan setelah kita membedakan kedua tempatnya dan kita tanggali, kita benar-benar cari tahu bagaimana genetik dari kedua induk tersebut. Jadi kalian nanti bisa lihat sendiri perkembangan. Oh, untuk line 1 ini ternyata banyak jantannya. Jadi persentase jantan lebih banyak 60%. Jadi kita tulis, daftarnya itu kita tulis. Oh, ternyata ini lebih banyak jantannya ya. Nah, kita tulis. Jadi segini, oh ternyata di line yang ini bener dia banyak jantannya, tapi jantannya itu kualitasnya lebih rendah. Jadi kita tulis jantannya juga 50, jantannya jadi 60% juga ya, kita tandai di sini, kita tulis. Oh ternyata lebih bagus dari yang lahiran dari A1 ataupun anakan yang namanya L1. Ketika L1 ini memiliki jantan yang dominan lebih bagus ataupun jantannya itu bisa menjadi unggulan. Nah, di sini kalian harus bisa benar-benar tepat dalam memilih. Kalian pilih jantan yang paling bagus. Nah, di sini kita ambil jantan
yang paling bagus ya, ini yang number one ataupun top grade ataupun in the best grade ya, terserah kalian namakan apa dan sesuka kalian. Dan ini nanti kita akan gabungkan kepada betina yang di sini. Nah, di sini kita bisa lihat, kita gabungkan. Nah, kita jodohkan ya, nanti kita jodohkan antara jantan sama betinanya. Atau gini, kalian juga bisa menerapkan selective breeding menurut kriteria kalian sendiri, ataupun kalian pengen mencetak line yang seperti apa yang kalian ingin itu nggak ada ekornya ataupun nggak ada telinganya ataupun nggak ada matanya, terserah, itu adalah kriteria yang kalian miliki ataupun yang kalian senangi. Jadi itu bebas, tidak ada patokannya, dan jangan terpatok dalam satu teori teman-teman. Jadi kalian harus bisa memiliki produk tersendiri, jangan sampai samakan kepada orang lain. Walaupun ada yang menyamai tidak masalah, yang penting kalian cari ciri khas sendiri. Dan sekarang kita hapus, kita ganti lagi. Nah, ini kan sudah jelas dari indukan yang berbeda, dan sekarang kita akan gabungkan jantannya tadi di sini ya, betinanya jadi di sini. Kita kawinkan. Nah, anakannya ini teman-teman. Dan nanti teman-teman ketika kedua len tersebut kita satukan dan mengeluarkan anakan. Nah, di sini nanti kita mulai selective breeding lagi. Jadi seperti ini terus, kita ambil yang terbaik. Nah, di sini kan banyak nanti anaknya. Kita selective breeding, cari yang terbaik. Dan dalam kurung teman-teman, kalian jangan cuma mempercobakan satu pasang, ini kan satu pasang ya ini. Jadi kalian itu menjodohkan tidak cuma satu, kalian bisa menjodohkan dua. Ini jantan lagi, jantan plus betina lagi kalian jodohkan. Nah, kalian kan anakannya banyak, nggak mungkin cuma satu. Ya kalau apes ya cuma satu, tapi kalau bisa jangan cuma satu ya. Ini kan kita jodohkan lagi. Nah, anakannya ini juga akan ketemu lagi teman-teman. Ini mungkin kelihatannya agak ribet, tapi seperti inilah cara breeder profesional itu bekerja teman-teman. Kalian harus tahu bagaimana mereka mencetak yang terbaik dan bagaimana mereka menjual secara mahal. Inilah caranya mereka itu mencetak sesuatu yang mahal. Wah, kita itu ngomongnya, wah di tempat ini kok mahal banget. Nah, kalian salah. Prosesnya itu seperti ini teman-teman. Nah, ketika kalian sudah memiliki banyak line seperti ini teman-teman, kalian itu kerjanya cuman kawin silang aja teman-teman. Kawinkan ini kepada line ini. Nanti kita ambil sini, ambil jantannya. Nah, ambil jantannya, sini ambil betinanya, kita gabungkan ke sini, nanti keluar lagi. Dan ini juga kita ambil jantannya, kita selective breeding terus pokoknya. Sini ambil betinanya, kita crosskan lagi. Nah, jadi kita nanti itu tidak cuman kawin sedarah ataupun inbreed teman-teman. Nah, kita cari crossbreed itu seperti ini. Nanti kita bisa silangkan lagi seperti ini. Wah, dan nanti bercabang-cabang. Dan disinilah kita memulai kesenian ini teman-teman. Makanya kita itu benar-benar mencari kualitas seperti apa yang kita inginkan. Dan inilah proses rumit yang para breeder profesional itu kerjakan teman-teman. Dan di sini kita akan bahas secara detail apa yang mereka inginkan, yaitu adalah sebuah kualitas yang menurut mereka itu sukai ataupun mereka menciptakan ciri khas mereka tersendiri. Itulah hasil seni karya mereka, dan itulah yang harus kita hargai mahal ketika kita membeli ikan di tempat-tempat seperti ini teman-teman. Jadi gini ya, ingin saya katakan kepada teman-teman semua, kalau yang saya sampaikan ini hanyalah teori belaka. Untuk guru terbaik adalah praktek dari kalian sendiri, dan kalian bisa mengambil sebuah pelajaran ataupun pengalaman dari jam terbang kalian. Dan mungkin kalian itu berpikir keberhasilan kita itu adalah dari tangan kita sendiri. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena semua yang kita capai ataupun kesuksesan yang kita raih itu tidak lepas dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin kalau ada kesalahan kata yang ada di dalam video kali ini ataupun editing video saya yang kurang enak, mohon maaf sebesar-besarnya, saya hanya manusia biasa. Dan untuk kalian semua, saya mendoakan semoga kita semua diberi kesuksesan. Dan untuk video kali ini saya ucapkan akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.